Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan matematika untuk kelas 10. Materi kita kali ini adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Pokok bahasan kita yang pertama adalah konsep dari bilangan berpangkat. Jika terdapat A, di mana A merupakan anggota dari himpunan bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah perkalian dari A yang akan dikalikan sebanyak N kali. Penulisan bentuk lain dari A pangkat N adalah A pangkat X, di mana A biasa disebut dengan basis atau bilangan pokok, sedangkan X adalah lambang dari pangkatnya, dan B adalah hasil eksponen atau hasil dari perkalian A yang dilakukan sebanyak X kali. Penulisan A pangkat N dan penulisan A pangkat X adalah sama, yang membedakan pada bentuk sebelah kiri pangkatnya adalah N, dan bentuk sebelah kanan lambang pangkatnya adalah X. Contoh, 2 pangkat 3 adalah perkalian angka 2 sebanyak 3 kali. Untuk menghitung hasilnya, maka 2 akan dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Untuk contoh kedua dan contoh ketiga, 5 pangkat 5 dan 3 pangkat 4, maka 5 pangkat 5 adalah perkalian angka 5 sebanyak 5 kali, sedangkan 3 pangkat 4 adalah perkalian angka 3 sebanyak 4 kali. Contoh yang berikutnya adalah 1/4 pangkat 3. A di sini dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. 1/4 pangkat 3 berarti perkalian angka 1/4 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 1/64. Contoh yang kelima adalah 2P pangkat 4. Jika kita perhatikan, bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok terdiri dari konstanta yaitu 2 dan variabel yaitu P. 2P pangkat 4 sama dengan 2P kali 2P kali 2P kali 2P. Jadi perkalian 2P yang dilakukan sebanyak 4 kali. Untuk hasilnya, maka kalikan 2 sebanyak 4 kali dan P dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikalikan sebanyak 4 kali adalah 16 dan P dikalikan sebanyak 4 kali adalah 4. Silahkan kalian coba kerjakan beberapa soal yang ada pada slide ini. Selamat mencoba. Pembahasan kita yang berikutnya adalah sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat. Yang pertama, apabila pangkatnya 0 atau N sama dengan 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi bilangan apa saja jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Yang kedua adalah pangkat bilangan bulat negatif. Jadi N-nya bernilai negatif. A pangkat min N bisa dituliskan dengan A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, di mana 1/A pangkat N adalah perkalian dari 1/A yang dilakukan sebanyak N kali. Sifat yang berikutnya
apabila pangkatnya dalam bentuk pecahan. Untuk yang pertama, bentuk pecahannya adalah 1/n. Jadi A berpangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A. Sedangkan bentuk yang lain adalah pangkat pecahan m/n. A pangkat m/n sama dengan akar pangkat n dari A pangkat m. Yang berikutnya operasi hitung perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama, jika bentuknya A pangkat n kali A pangkat m sama dengan A pangkat n ditambah n. Jika diperhatikan, bilangan pokok dari bilangan berpangkat yang dikalikan adalah sama, yaitu sama-sama A. Sedangkan pangkat A yang pertama adalah m dan pangkat A yang kedua adalah m, sehingga bisa disederhanakan dalam bentuk A pangkat n ditambah m. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah perkalian angka 2 yang dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu 128. Bentuk yang kedua adalah A pangkat n kali B pangkat n sama dengan A kali B berpangkat n. Jika diperhatikan, perkalian bilangan berpangkat di atas memiliki bilangan pokok yang berbeda. Yang pertama, bilangan pokoknya A, yang kedua bilangan pokoknya B, tetapi pangkatnya sama-sama n. Jadi untuk menyederhanakan, kalikan dulu A dengan B, baru kemudian dipangkatkan dengan n. Contoh, 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 5 terlebih dahulu, baru kemudian dipangkatkan dengan 2. 3 kali 5 adalah 15, berpangkat 2, berarti 15 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 225. Operasi hitung yang berikutnya adalah pembagian pada bilangan berpangkat. Bentuk yang pertama adalah A pangkat n per A pangkat m sama dengan A pangkat n dikurangi m. Jika diperhatikan, bilangan pokok pada pembilang yaitu A, pada penyebut yaitu A. Jadi, pada pembilang dan penyebut memiliki bilangan pokok yang sama yaitu A. Tetapi pangkatnya berbeda. Pangkat pada pembilang adalah m, sedangkan pangkat pada penyebut adalah m. Bentuk sederhana dari A pangkat n per A pangkat m adalah A pangkat n dikurangi m. Jadi pangkatnya dikurangi. Contoh, 8 pangkat 5 per 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 adalah perkalian angka 8 yang dilakukan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 64. Bentuk pembagian bilangan berpangkat yang berikutnya adalah A pangkat n per B pangkat n sama dengan A per B pangkat n. Jika kalian perhatikan, pada pembilang, bilangan pokoknya adalah A, sedangkan pada penyebut bilangan pokoknya adalah B, tetapi pangkatnya sama. Untuk menyederhanakan bentuk A pangkat n per B pangkat n, maka bagi terlebih dahulu A dengan B, baru kemudian dipangkatkan dengan n.
Contoh, 8 pangkat 4 per 2 pangkat 4 sama dengan 8 dibagi 2 terlebih dahulu, baru kemudian dipangkatkan dengan 4. 4 pangkat 4 merupakan perkalian angka 4 yang dilakukan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 256. Yang berikutnya adalah perpangkatan dalam bilangan berpangkat. Dalam hal ini, bilangan pokoknya merupakan bilangan dalam bentuk bilangan yang sudah berpangkat. A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Maka bisa disederhanakan dengan bentuk A pangkat N kali M. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah perkalian angka 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya yaitu 64. Contoh yang kedua, jika diperhatikan, pada bilangan yang akan dipangkatkan terdiri atas bilangan berpangkat yang dikalikan. A pangkat 2 kali B pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4. Maka bisa disederhanakan dengan A pangkat 2 dipangkatkan 4 kali B pangkat 3 dipangkatkan 4. Pangkat dari A dikalikan 2 kali 4, sedangkan pangkat dari B juga dikalikan 3 kali 4. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 8 kali B pangkat 12. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dulu untuk materi bilangan berpangkat atau eksponen sampai di sini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.